Muhammad Anwar kok tiba-tiba ada tausiah ya. Katanya kan saya suruh mengganti aja. Makanya ini, jadi kadang-kadang sesuatu itu mengalir dengan ganti Allah itu kadang-kadang nggak tahu. Ya. Jadi yang jelas kita harus ikuti aja, jangan pernah dilawan. Kecuali kalau panjenengan udah nggak punya uang, dipinjemin, itu harus melawan. Saya nggak punya uang. Karena uang itu bisa mendekatkan, juga bisa menjauhkan. Baik para jemaah sekalian, Allah berfirman dalam Al-Qur'an dan baca Al-Qur'an dengan tasbih. Kira-kira dengan baca alus tasbih atau dulu? Gimana? Terus kemudian nanti juga menyatakan menjadi Al-Quran di aswar itu biasalah Al-Quran dengan suara yang indah. Ada ya? Mbak, sekarang saya nanya, sekarang lagi maaf saya dalam tanda kutip tidak pernah menyinggung ataupun menyinggung siapa loh. Sekarang yang lagi ngetren dimanapun apa Simtu Dulur, betul? Manakib, betul? Kabar janji, betul? Tiap minggu dibaca, bahkan sampai di fotokopi bawahnya ditulis A'udzu. Saya lihat itu. Jadi bagi yang tidak bisa menulis membaca bahasa Arab biasanya tuh bawahnya ditulis A'udzu billah, itu bawahnya ditulis. Latinnya. Sekarang yang saya nanya, apakah sudah jenengan lakukan hal yang sama untuk Al-Quran? Belum. Yang wajib Al-Quran apa sebetulnya? Al-Quran. Panjenengan baca sampai kadang saya itu dengar sampai jam 1, jam 2 malam itu dibaca. Itu kok gak istirahat? Pikir yang saya maksudkan, kenapa jenengan melakukan itu untuk Simtudulur yang notabene itu sunnah? Sekarang Al-Quran dituliskan barat itu Quran Al-Quran baca Al-Quran dengan tartil. Wocok lembah, jumlah itu baca Al-Quran. Sekarang lagi tren, betul. Apakah nggak tahu apakah di RT tempat saya nggak tahu apa yang terindikasi banyak yang baca itu, apakah di panjenengan juga? Bagus panjenengan membaca Simtudulur karena itu untayan sholawat, untayan ujian kepada Rasulullah. Tapi jangan dijadikan seakan-akan itu wajib dan mengalahkan Al-Quran. Pernahkah panjenengan simak A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Yang satu membaca, yang lainnya menyimak, pernah nggak? Paling mentok-mentoknya jenengan 2 bulan sekali khataman Al-Quran itu pun secara massal, satu orang satu juz, benar kan? Kemudian didoain. Apakah ada yang nyimak? Siapa yang bertanggung jawab saat itu salah? Ada idham, ada bacaan yang dibaca tasawuf, bacaan yang dibaca TV yang terbaik. Yang saya tekankan di sini untuk saya sendiri ya. Kenapa kita itu terlalu mewajibkan hal yang sunnah dan mensunahkan hal yang wajib. Saya tidak menyinggung, saya tidak yang saya lihat itu banyak kejadian sekarang. Nanti giliran disuruh baca Al-Quran, giliran ini kurang gini, untung nggak mau ngaji lagi. Sekarang aja misalnya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, shin bukan sin. Nanti wah komentar nggak mau baca, nggak mau ikut lagi. Ya bedanya memang dengan bacaan sholawat. Kalau bacaan sholawat itu kadang-kadang cuma lagu aja. Ya Rasulullah salamun alaik. Misalnya salah sedikit nggak apa-apa, tapi Al-Quran kalau salah biasanya ada yang koreksi, Mbak, itu kepanjangan, Mbak, itu kurang pas. Tapi biasanya kaum perempuan itu jarang tersinggung. Biasanya kayak kami biasanya loh. Wong wadon-wadon itu biasanya kan dadanya jual, nggak pernah pindah majlis, nggak pernah tukaran. Kalau kami ini yang 3 orang ini biasanya Pak ngapain jadi silakan nggak melarang, tapi beliau sekali tempo 1 bulan sekali panjenengan. Nanti misalnya program majelis ini minggu pertama nanti simaan juz 1, yang satu baca, kemudian yang lain menyimak.
kemudian minggu kedua pindah lagi. Jangan cuma situ dulu terus, jangan Albiya Ulami terus, jangan Manaqib terus, jangan itu terus. Al-Quran mengendi, Mbak? Idhar iki opo? Ada jangan Allah Allah, tapi nangis ibu nangisi opo itu? Lagu ini betul boleh menangis, tapi pernah nggak panjenengan baca Al-Quran menangis? Pernah Mbak Pergo nggak paham Mbak? Lagi nggak paham menangis bacaan opo? Yang lain bisa membaca dengan Bismillah, misalnya kayak beliau itu seorang qori yang sangat enak banget suaranya, ahli. Coba panjenengan tuh ndonga, ya Allah, muga anak kula kados larit teh terus sadharmoko. Dan juga diiringan ya Allah, muga anak kula dados dulu cita-cita itu sing dulu terus cita-cita itu ecek ya mentok-mentok lah misalnya. Jadi kalau kita sekuat misalnya, maaf ini seandainya batu, saya melempar sejauh sekuat mungkin. Kalau misalnya nggak sampai 100 meter, minimal 90 meter. Lah, panjenengan misalnya ini batu, kita paling datanya cuma semeter kok. Balik ke Al-Quran, ayo sekarang kita hidupkan Al-Quran ya, tapi nggak apa-apa nih, bentar lagi nggak usah diminta, ini kan bentar lagi kan Ramadan, tadarus gimana-mana. Nanti buka bersama, khataman lagi, nanti malaman, khataman lagi, mau megengan, khataman lagi, habis Ramadan bubar. Tali apalane. Saya itu sering sekali melihat, bukan saya tuh nggak suka, saya tuh suka juga, saya tuh juga suka sholawatan, suka itu, qasidahan suka. Tetapi, yo bacaannya Al-Quran di minimal kayak mbak-mbaknya tadi masuk final, gitu. Kalau hadiah itu kan nomor 1, yang nomor 2 Mbak. Pahala nomor 2, pahalanya nomor. Yang paling penting itu kita niatnya untuk mensiarkan agama. Ya, kita itu berusaha untuk menjadi orang yang sering. Barang siapa yang ingin mengobrol dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Barang siapa ingin bicara dengan setan, bacalah Facebook, betul? Ya kan, setan kan nggak kelihatan. Facebook itu nggak kelihatan tapi bisa dirasakan, betul? Panjenengan dengan sini dengan di Jepang tukaran, dengan sama sini sama pendukung 1 di Turki tukaran. Saya pendukung 04, dengan pendukung 05, berantem padahal nggak tahu orangnya. Sing sering baca Al-Quran, sering baca Al-Quran. Kira-kira jenengan kalau diperseni baca Al-Quran jenengan itu waktu timing jenengan berapa? Misalnya 24 jam bacaan Al-Quran jenengan berapa menit? Paling ya pas sholat. Kalau itu mau sampai campuran lillahi ta'ala nggih. Zuhur, asar, maghrib, isya terakhir nggih campuran lillahi ta'ala. Karena kenapa panjenengan kerja? Tapi minimal lah Mbak, yo jangan kalah dengan sholawat jenengan. Sholawat baik, tapi Al-Quran juga dibeneri. Nggih. Terutama maaf bagi yang panjenengan aktif di majelis kayak di RDNO atau di majelis manapun yang disampaikan beliau tadi. Orang mau menyampaikan ajakan mereka untuk mengikuti mereka, yaitu dengan menyampaikan itu. Enggak hanya ngomong, dikasihkan aja. Enggak usah ngomong, dikasihkan aja. Demikian juga jenengan nek pengen dakwah itu enggak usah terlalu ngomong sewangeng sih, penting melangkah dulu, bekerja dulu. Nggih. Kita dinasib mulai dari jenengan sendiri dulu, dari orang lain mau mengikuti. Gimana panjenengan mau mengajak orang lain kalau panjenengan sendiri tidak membaca Al-Quran? Al-Quran bukan cuma sebatas di MTQ,
tetapi juga pengaplikasian di kehidupan sehari. Banyak sekali orang itu sekarang yang maaf ya, orang yang ekonominya itu pas-pasan, tapi dengan berkahnya Al-Quran jadi orang berharga. Kalau panjenengan anaknya pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, pengen jadi pegawai negeri, suruh ngapalin Al-Quran. Biasanya tesnya gratis, ada yang sekolah dia kuliah di kedokteran gratis, ada yang kuliah di mana gratis. Tapi dia paling Al-Quran nih, dengan dia paling dan ingat kalau panjenengan buat status itu ada bertanggung jawabannya. Jangan cuma panjenengan oleh nyinggung satu orang nggak apa-apa, jangan. Intinya dijaga jari jempol dengan. Nek panjenengan memang nggak bisa main HP, HP-nya silakan saya. Sekarang tuh banyak orang yang gara-gara jempolnya itu hilang apa namanya silaturahim dengan temannya, dengan tetangganya. Pokoknya balik-balik perkara itu berantem nek boten perkara duit di perkara jempol. Ya, kalau bibir, kalau mulut paling kita dengar. Tetapi jempol itu yang penting ada sinyalnya, baterainya full, HP-nya enggak error terus bisa. Lancar Jaya. Apalagi orang Indonesia tuh orang yang nek bahasa Inggris bro-bro kasem. Kita udah kan sebenarnya. Asam itu kalau buahnya masih banyak, kalau pengen ngambil biasanya di rok kan jatuhnya banyak, yeah. semakin dikit. Nah sekarang itu banyak orang Indonesia itu kan biasanya kalau suka dengan sesuatu ngikut semua. Misalnya saya atau Mas Ali itu misalnya dipanjang karena suka dengan Mas Ali, kemudian Mas Ali ini diangkat atau disewa sebuah grup, kemudian panjang ngikuti semuanya grup itu. Ya, karena kenapa? Suka dengan kita, misalnya ada atlet Megawati kemudian mengikuti itunya semua. Bahkan saat beliau itu keluar unfollow, itulah orang Indonesia. Anehnya orang Indonesia. Itu pokoknya keroyokan Pak. Pokoknya keroyokan, ya. Nek keroyokan untuk kebaikan boleh. Tapi keroyokan sing sesuatu yang kurang bermanfaat mending jangan. Mending panjenengan nggih nek pas saged ada waktunya, kan sekarang banyak grup ya baik di LDNO ataupun yang lain, silahkan diikuti, jangan cuma dibaca tok tapi dipraktekne yo ikut ngaji. Sekarang yang lebih banyak itu orang yang banyak grupnya tapi cuma untuk pameran, di screenshot, ya Allah demikian banyak apa buat WhatsApp yang belum saya baca. Ya kan jadi kan niatnya itu pengen grup kuat kan pamerin yang itu dibaca, coba dibaca terus isinya apa. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya tidak menyinggung siapapun, apabila itu menyinggung panjenengan saya mohon maaf semuanya saja. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada jemaah sekalian, untuk berikutnya adalah pengumuman ya. Pengumuman juara NPQ yang diadakan karena saya nggak tahu apa tadi
Baik. Berikutnya adalah pengumuman hasil MTQ yang diadakan oleh FPMU. Sekali lagi ini bukan sebagai tolok ukur bahwa panjenengan yang menang ini benar-benar bagus ya. Mergo enggak penak wae juri. Keren Pak. Pokoknya gaya bahasa halus. Nanti dari Keren, Pak. Kalau misalnya saya menangkan, saya kenal, semuanya saya kenalin karena nanti takutnya nanti ada nepotisme. Baik. Pikirannya kan nabdalane. Bolo. Juara harapan 3 dengan nilai 2-3-2 atas nama Mbak Nur Hamimah. Mana orangnya? Oh, banyak. Kemudian juara harapan 2, ini selisihnya 2 digit yaitu 2-3-4 atas nama Mbak Rasuti. Ini mana? Oh iya. Alhamdulillah. Kemudian juara harapan 1 ini dengan nilai 241 atas nama Mbak Orol Hayatul Jannah. Berikutnya untuk Bismillahirrahmanirrahim. Untuk juara 3 dengan nilai, wah ini ketat banget ya. Jadi tadi juara harapan 1 nilainya 241. Sekarang juara 3 dengan nilai 241,5. Makanya ini ketat banget ya. Berarti memang kualitasnya lumayan, persaingannya lumayan ya. Atas nama Mbak Juliatun Thayyibah. Yang mana orangnya? Yang tadi keluar ya? Oh, oke. Kemudian juara 2 ini juga nilainya cukup kompetitif ya, dengan nilai 250,5. Atas nama siapa? Tinggal 2 orang ya? Tinggal 2 orang, yang mana orangnya? Pas Mahnut wae. Yang merah juara 1 ya. Atas nama Mbak Mahmudah. Berarti juara 1 dengan nilai 263 atas nama Mbak Nur Khalifah. Selamat ya, semoga bermanfaat dan bisa menerapkan ilmunya ke teman-temannya di masjid. Mungkin itu saja, monggo. baik, para sekalian. Oke, pesennya nek pas Ultra jangan grogi. Grogi itu menghilangkan konsentrasi, ya. Terus nafasnya biasanya nek grogi itu baik. Sekali lagi, jadi Dewan Juri apabila khususnya saya sendiri apabila ada yang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para teman sekalian, berarti doa dulu baru boleh dibaca ya. Iya, nanti santai. Oke, baik. Minta sebelum saya akhiri dan berdoa ya. Baik, ini ada hadis Fatihah untuk
Ya, nggak apa-apa. Mohon semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diberikan surga Allah. Dan keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Iya tombok. Kemudian minta hadiah Fatihah untuk pengajar qiraat. Jam. HP-nya jam. Minta doanya untuk Al-Fatihah. Beliau adalah orang almarhum beliau orang yang maaf hidupnya di Hongkong itu cuma di jamaah dan dengan Al-Quran. Saya yakin beliau sekarang kita panggil dengan dua itu orangnya pasti sembuh ya. Dan saya dulu ingat dulu beliau pernah minta saya, ayo Pak panjenengan yang sorry saya yang sering tilawah dan cuma sekali tok di habis itu saya ketemu lagi tahu beliau pulang dan pulang selamat. Semoga ayo kita buktikan kepada beliau bahwa kita di sini masih mau membaca Al-Quran, betul ya? Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita doakan untuk anak-anak kita semuanya di Indonesia yang lagi menuntut ilmu atau yang lagi bekerja, semoga diberikan kemudahan dalam mereka menuntut ilmu dan bekerja, digampangkan semua urusannya, dijauhkan dari barak dan bahaya, dan diberikan hasil yang berkah dan barokah. Kegiatan wasilah الليل ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين سيدنا ورسول سيدنا محمد كثيرا من يقولها علي بنا ومعك مزيدا يا ربنا رحمك بيدك الكريم وعلي السلطان ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلني يا الله أولادنا سبحانك مع anak kita masing-masing أولادنا من أهل العلم وأهل الخير والعمل وأهل القرآن من أهل القرآن خامل القرآن وخامل القرآن يا الله. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واغفر لنا ولهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. بارك الله في رجب وشعبان بلغنا رمضان. بارك الله في رجب وشعبان بلغنا رمضان. بارك الله في رجب وشعبان بلغنا رمضان وحسن المقاصد مثل أمورنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.